Guys, masih ingat nggak? Zaman dulu tuh masih banyak sekali radio guys, dan sangat sedikit sekali yang punya televisi. Nah, tapi apesnya guys, pada zaman itu baik radio ataupun televisi keluarga saya itu belum punya guys. Jadi alhasil saya itu selalu pergi ke rumah saudara untuk mendengarkan acara radio guys. Dan pada zaman itu banyak sekali diputar sandiwara guys. Banyak sekali kisahnya ya guys ya. Ada yang tentang kerajaan Majapahit, ada tentang seorang tokoh seperti Arya Kamandanu. Ada juga nih guys yang sangat fenomenal pada zaman itu adalah Mak Lampir. Nah, seru banget kan, meskipun tak bergambar tapi kita itu dibuat enjoy, dibuat penasaran karena kita itu menikmati alur ceritanya. Nah, kalian di sini ada yang sama dengan saya nggak sih guys? Nah, dalam video kali ini guys, Ani Faisa ini ingin mengulang masa-masa zaman dulu guys, dengan membahas kisah tentang satu kerajaan terbesar di Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit. Nah, kalau tentang Kerajaan Majapahit ini disebut, apa yang kalian ingat guys? Kejayaannya kah? Keruntuhannya kah? Atau kisah raja dan permaisurinya? Penasaran kan guys? Tidak perlu tunggu lama-lama guys, mari kita simak video selengkapnya, yaitu tentang kerajaan terbesar di tanah Nusantara, yaitu Kerajaan Majapahit guys. Check it out. Majapahit adalah kerajaan Hindu-Buddha terakhir yang berdiri di tanah Nusantara guys. Majapahit ini berdiri guys antara abad ke-13 sampai dengan abad ke-16. Dalam sejarahnya, Majapahit ini dianggap dan tercatat sebagai kerajaan terbesar dengan wilayah kekuasaan hampir mencangkup seluruh Nusantara. Kerajaan Majapahit didirikan pada tahun 1293 Masehi oleh Raden Wijaya, yaitu menantu Kertanegara, yang adalah raja terakhir Kerajaan Singasari. Puncak kejayaan kerajaan ini berlangsung pada masa pemerintahan Hayam Wuruk yang berkuasa antara tahun 1350 sampai tahun 1389 Masehi. Di bawah kekuasaan Hayam Wuruk, Majapahit berhasil menaklukkan Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Kerajaan ini juga menjalin relasi dengan Champa, Kamboja, Siam, Burma bagian selatan, Vietnam, dan Cina. Sumber kerajaan Majapahit dapat diketahui dari kitab Negara Kertagama, Pararaton, buku-buku kidung, prasasti-prasasti, dan berita-berita Cina. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit ini diawali dengan runtuhnya Kerajaan Singasari, yaitu tepatnya pada tahun 1292 Masehi, yang diakibatkan oleh pemberontakan Jayakatwang yang notabene adalah Adipati Kediri. Raden Wijaya kemudian meminta bantuan kepada Adipati Madura yang bernama Arya Wiraraja untuk membalas dendam. Dengan bantuan Arya Wiraraja, Raden Wijaya kemudian kembali ke Singasari dan mengaku ingin mengabdikan diri kepada Jayakatwang. Jayakatwang menyambutnya dengan senang hati dan memberikan Raden Wijaya sebuah wilayah yang bernama Hutan Tarik. Saat membabat Hutan Tarik untuk dijadikan pedesaan, Raden Wijaya ini menemukan buah maja yang rasanya itu sangat pahit. Dan berdasarkan pengalaman itulah, pedesaan yang dibangun itu kemudian diberi nama Majapahit. Dalam perkembangannya, penduduk dari Tumapel dan Daha mulai berdatangan untuk tinggal di Majapahit. Setelah membalas dendam terhadap Jayakatwang dan mengusir pasukan Cina utusan Kubilai Khan dari tanah Jawa, Raden Wijaya mendirikan Kerajaan Majapahit, yaitu tepatnya pada tahun 1293.
Raden Wijaya menjadi raja pertama kerajaan Majapahit dengan gelar Kertarajasa Jayawardhana. Letak kerajaan Majapahit sendiri guys berada di wilayah Mojokerto, Jawa Timur. Meski kerap diwarnai pemberontakan pada awal-awal berdirinya kerajaan ini, namun akhirnya Majapahit ini berhasil berkembang dan menjadi kerajaan terbesar di Nusantara. Masa keemasan kerajaan ini berlangsung pada saat dipimpin oleh Hayam Wuruk, yaitu tepatnya pada tahun 1350 sampai dengan tahun 1389 Masehi. Kejayaan Majapahit tidak luput dari peran Gajah Mada, yaitu seorang Mahapatih yang berhasil menumpas semua pemberontakan dan bersumpah akan menyatukan wilayah Nusantara. Dan sumpah tersebut akhirnya disebut dengan Sumpah Palapa. Selama 39 tahun berkuasa, Hayam Wuruk dan Gajah Mada berhasil membuat seluruh kepulauan Indonesia, bahkan Jazirah Malaka, mengibarkan panji-panji Majapahit. Sumpah Palapa yang dilontarkan Patih Gajah Mada pun terlaksana, dengan kekuasaan Majapahit meliputi Sumatera, Semenanjung Malaya, Kalimantan, Sulawesi, Kepulauan Nusa Tenggara, Maluku, Papua, ditambah Tumasik atau Singapura, dan sebagian kepulauan Filipina. Selain itu, kerajaan ini juga menjalin relasi dengan Champa, Thailand, Kamboja, Siam, Birma bagian selatan, Vietnam, dan Cina. Majapahit juga memiliki armada angkatan laut yang tangguh di bawah pimpinan Empu Nala. Dengan kekuatan militer dan strateginya, Majapahit mampu menciptakan stabilitas di wilayahnya. Dalam bidang ekonomi, Majapahit ini menjadi pusat perdagangan di Asia Tenggara dengan komoditas ekspor terdiri dari lada, garam, dan kain. Kerajaan Majapahit ini mulai mengalami kemunduran setelah wafatnya Hayam Wuruk dan Gajah Mada. Sejak saat itu, penerusnya itu tidak ada yang cakap dalam mengelola luasnya kekuasaan Majapahit. Selain itu, terdapat beberapa faktor yang mendorong runtuhnya kerajaan Majapahit. Di antaranya, banyak wilayah taklukan yang melepaskan diri, terdapat konflik perebutan tahta, meletusnya perang Parekrek, semakin berkembangnya pengaruh Islam di Jawa. Kekuasaan kerajaan Majapahit ini benar-benar berakhir pada tahun 1527 setelah ditaklukkan oleh pasukan Sultan Trenggana dari Kesultanan Demak. Sejak saat itu, wilayahnya yang tersisa diambil alih oleh Kesultanan Demak. Kerajaan Majapahit sendiri mempunyai banyak sekali peninggalan sejarah seperti candi, prasasti-prasasti, dan kitab. Dan ini adalah daftar candi peninggalan kerajaan Majapahit. Di antaranya itu ada Candi Tikus, Candi Bajang Ratu, Candi Beringin Lawang, Candi Brahu, Candi Pari, Candi Penataran, Candi Jabung, Candi Sukuh, Candi Cetho, Candi Beringin Branjan, Candi Surawana, Candi Minak Jinggo, Candi Rimbi, Candi Kedaton, dan Candi Sumberjati. Majapahit ini juga meninggalkan banyak sekali prasasti. Di antaranya itu ada Prasasti Kudadu, Prasasti Sukamerta, Prasasti Prapanca Sapura, Prasasti Beringin Pitu, Prasasti Wurare, Prasasti Balawi, Prasasti Parung, Prasasti Biluluk, Prasasti Karangbogem, Prasasti Katiden, Prasasti Canggu, Prasasti Jiwu, dan Prasasti Marahimanuk. Juga Majapahit ini meninggalkan banyak sekali kitab guys. Di antaranya itu ada Kitab Negara Kertagama, Kitab Sutasoma, Kitab Arjuna Wijaya, Kitab Panji Wijaya Krama, Kitab Pararaton, Kitab Usana Jawa, Kitab Ranggalawe, Kitab Surondakan,
dan kitab Sundayana. Bagaimana guys sejarah Majapahit ini? Sangat fenomenal ya guys ya. Apalagi ceritanya itu tentang Patih Gajah Mada dan patih-patih lainnya. Nah, bagi kalian ya yang punya request sendiri tentang sejarah apa yang ingin Ani Faizah bahas, silahkan kalian tulis di kolom komentar ya guys. Anyway, terima kasih karena telah menyimak video saya sampai selesai. Ketemu lagi di my next video guys. Bye.